Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Ya, jadi hari ini kita akan memasuki pelajaran yaitu konsep MOL ya. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ada yang mau memimpin doa? Nah, sambil Ibu absen nanti ya, biar Ibu tahu bagaimana suasana hati kalian hari ini. Ya, jadi ada 6 emosi dasar. Benar ya? Pernah kalian merasakan bahagia? Pernah sedih, ada jijik, marah, takut, terkejut. Biar Ibu tahu apa yang kalian rasakan hari ini. Jadi di depan itu sudah ada kantong roda emosi ya, seperti biasa. Ya, ada bahagia, sedih, marah, takut, terkejut, dan ada jijik ya. Jadi nanti pada saat Ibu panggil nama kalian ya, Ibu absen, kemudian kalian taruh di stick yang kalian udah siapkan. Kalian taruh di mana posisinya. Jelas ya anak-anak ya? Oke, sambil Ibu absen biar tahu siapa saja yang tidak hadir hari ini. Dewa Ayu Indah Trisna, ya silahkan. Dewa Bagus Putu Duta Udayana, ya silahkan. Dewa Gede Wahyu Artawiguna, dispen apa? Sepak bola. Oh, sepak bola. Gede Satya Putra. Dan semuanya? Ya, saya mau tahu nih bagaimana perasaan kalian hari ini. Oh, kompak ya hari ini. Satu kelas bahagia. Oke, saya mau tanya nih. Saya tanya Prayata. Kebahagiaan apa hari ini Prayata? Nggak tahu sih Bu, soalnya tadi pagi tuh sempet kan saya lagi berantem sama Aji karena ya masalah anak dan orang tua. Jadi tadi pagi tuh saya disapa terus dikasih bekal. Woi, dapat bekal berarti ya? Iya. Oke, satu lagi. Nah, jadi untuk menyamakan apa yang kita rasakan agar kalian hadir seutuhnya di kelas ini, saya akan mengajak kalian untuk melakukan teknik stop. Apa itu teknik stop? Kita akan berhenti sejenak dari segala aktivitas, kemudian kita akan mengambil nafas. Jadi kita meditasi sejenak, kemudian melupakan beban. Jadi saya akan pandu dengan musik. Berarti kita boleh LKS-nya, bahan ajarnya dilupakan dulu. Kemudian taruh tangan di paha. Ya, mulai tegakkan badan. Saya mulai musik. Baik, kalian boleh duduk dengan posisi yang nyaman hari ini. Letakkan kedua tangan di atas paha atau di meja. Posisi punggung dalam keadaan tegak. Ditegakkan punggung. Kita mulai dengan pejamkan mata secara perlahan. Lalu tarik nafas secara perlahan. Rasakan tarikan setiap nafas. Tahan. Lalu keluarkan secara perlahan. Tarik nafas kembali. Tahan. Lalu keluarkan secara perlahan. Tarik nafas. Tahan. Dan keluarkan secara perlahan. Rasakan kontraksi pada setiap otot wajah. Rasakan pijakan kaki pada lantai dan kontraksi dan relaksasi pada perut. Pastikan diri anak-anak semua berada di dalam kelas ini dan saat ini juga.
lupakan kejadian yang anak-anak lewati tadi. Dan jangan khawatirkan dengan hal-hal yang belum terjadi. Pastikan anak-anak benar-benar berada di kelas ini saat ini pula. Tujuan anak-anak hari ini adalah belajar. Melalui kegiatan belajar ini, semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekarang, tariklah kembali nafas dengan tenang. Lalu hembuskan secara perlahan. Tarik nafas kembali. Tahan. Dan hembuskan secara perlahan. Tarik nafas kembali. Dan hembuskan secara perlahan. Sekarang mata boleh dibuka kembali. Mulai buka perlahan mata. Dan anak-anak hadir seutuhnya di kelas ini untuk belajar. Ya, sekarang kita akan lanjutkan kegiatan belajar. Kita sudah melakukan teknik stop, jadi Ibu berharap kalian sudah hadir seutuhnya di kelas ini. Jadi tujuan kita hari ini adalah belajar. Ya, kita lupakan hal-hal yang terjadi tadi dan kita juga tidak mengkhawatirkan hal-hal yang akan terjadi di depan. Jadi kita fokus untuk saat ini saja. Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya. Jadi yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Ya, Ibu lihat kelasnya sudah sangat bersih. Terima kasih Piket hari ini sudah membersihkan kelas. Kemudian saling menghargai dan menghormati. Kalau saling menghargai dan menghormati, contohnya kayak gimana ya? Apabila ada orang berbicara di depan, kalian? Nah, begitu juga kalau ada yang presentasi nanti di depan, berarti kelompok lain wajib untuk mendengarkan. Jika ada pertanyaan, kalian wajib untuk mengacungkan tangan dulu baru berbicara, biar tidak terlalu ribut nanti. Ya, menjaga solidaritas kelas, menjaga nama baik kelas, menjaga ketertiban kelas, dan semua siswa aktif dalam pembelajaran, kemudian disiplin waktu. Ya, disiplinnya sudah ya, karena tidak ada anak yang terlambat hari ini. Apakah ada hal yang mau ditambahkan atau dikurangi dari keyakinan kelas kita hari ini? Atau sudah pas? Oke, karena sudah pas, berarti kita punya 7 kesepakatan yang akan kita jalankan hari ini. Kita tepuk tangan 7 kali untuk menyepakati. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, tidak ada yang lebih, berarti fokus. Ya. Ya, berarti selanjutnya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi di akhir pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian, yang pertama, kalian melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran discovery, jadi anak-anak mampu menjelaskan pengertian mole. Ini dia, yang pertama sebagai satuan dari jumlah zat. Kemudian anak-anak juga bisa menghitung jumlah mole berdasarkan massa zat. Itu yang pertama tujuannya. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran keterampilan sosial emosional dengan teknik mengenali emosi. Nah, tadi sudah kita lalui ya, yang itu ya, ada 6 roda emosi. Kemudian anak-anak dapat menggambarkan apa yang kalian rasakan hari ini. Kemudian apa yang kalian alami dengan penuh kesadaran. Itu kalian mampu melatih kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri kalian. Sudah berlalu. Kemudian melalui pembelajaran keterampilan sosial emosional dengan teknik stop, itu juga sudah kita lakukan tadi. Anak-anak dapat melakukan manajemen diri dan mengendalikan emosi serta melatih fokus. Kemudian yang keempat, melalui pembelajaran keterampilan sosial emosional dengan teknik memilih konten. Kalian sudah memilih konten? Sudah. Ada konten apa saja yang Ibu sudah bagikan? Yang pertama ada dari YouTube yang sudah Ibu pilihkan, kemudian yang lagi satu dari buku, kemudian yang lagi satu dan dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Ya, jadi kalian memilih, kalian Ibu bebaskan untuk memilih konten, kemudian memilih jenis tugas. Itu sudah kita lakukan juga minggu lalu ya, pendataannya. Ada yang memilih membuat tugas berupa video dan
dan ada yang memilih membuat tugas berupa PPT presentasi ya. Jadi kalian bisa menentukan suatu keputusan yang bisa kalian pertanggungjawabkan dengan baik dalam proses pembelajaran hari ini. Kemudian yang kelima, melalui pembelajaran KSE dengan teknik diskusi, nanti kita akan ada diskusi juga. Itu kalian juga mampu meningkatkan keterampilan berelasi melalui praktik kerjasama dalam tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di akhir pembelajaran hari ini. LKS sudah dibawa? Sudah. Oke, sekarang kita akan membentuk kelompok belajar. Jadi kelompok belajar itu ada 2 sesi ya anak-anak ya. Jadi sesi yang pertama itu ibu buatkan kelompok belajar berdasarkan profil belajar kalian. Kan ada kemarin sudah asesmen diagnostik ya untuk hukum-hukum dasar sama persamaan reaksi kimia. Dan hasil itu ibu buatkan kalian kelompok belajar, itu ibu bagi menjadi 8 kelompok. Nah, karena ibu asumsinya hari ini sekolah semua, jadi kalian duduk aja dulu berdasarkan kelompok ini. Nanti baru ibu move lagi ya. Yang mendapatkan kelompok 1 silakan duduk di sini. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nanti setting tempat duduknya 2 meja digabungkan jadi 1 biar bisa kalian melingkar ya anak-anak ya.
kelompok presentasi, ya. Nah, kelompok presentasi ini Ibu susun berdasarkan minat kalian dalam membuat tugas. Kemarin Ibu sebarkan link di Google Form untuk memilih tugas. Ada yang mau membuat peta konsep, kemudian mind mapping, PPT, atau video. Kan itu ya, ternyata di kelas ini hanya memilih 2 jenis tugas. Ada yang memilih PPT dan ada satu kelompok yang memilih video. Kan seperti itu ya, ya. Nah, sekarang silakan kalian balik ke kelompok di sesi 2, kelompok berdasarkan minat kalian. Ya. Ada yang termasuk berarti banyak ya di sini ya? Ya, sudah. Silakan kelompok 1 duduk di sini, 2, 3. Ya. Yang kelompok PPT boleh kalian gabung. Yang video aja yang tidak bisa digabung. Ya, yang video aja walaupun sendiri sekolah, apa sendiri jadinya. Ya, silakan dilihat semuanya yang buat PPT. Sekarang kan kalian duduk di kelompok belajar 2, di sesi 2 ya. Jadi sesuai dengan pemilihan jenis tugas kalian. Ya, jadi kelompok 1 dan 2 itu Ibu gabung, berarti ada 2 produk juga nanti. Ya, nanti ingat teman-temannya ini diajak karena kan mereka sudah bekerja kemarin. Ya. Nah, jadi silakan kalian sempurnakan lagi produk kalian. Sudah? Jadi nanti ada yang presentasi untuk materi, kemudian untuk contoh soalnya kalian boleh ambil dari LKS. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kimia yang berjudul konsep molekul. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Mulai dari saya Gede Satya Putra Arianta dari kelas 1 absen 4. Sebelah kanan saya. Saya Putri Vincent Kalista, nomor absen 25. Saya Fania Paramita, absen 22. Oke, sekarang kita akan masuk ke daftar. Dimana di sini terdapat 4 materi, cuman yang akan kita bahas kali ini hanya 1 materi saja. Yang pertama yaitu konsep mol dan hubungannya dengan jumlah partikel yang akan dijelaskan oleh Eca. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep mol, yaitu jumlah partikel. Nah, dalam ilmu kimia untuk menyatakan jumlah zat kita menggunakan satuan yang disebut dengan mol atau N. Nah, itu mol atau N itu satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah zat. Satu mol itu ada jumlah partikel dalam 12 gram. Sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, itu bilangan 6,02 kali 10 pangkat 23 itu partikel kita sebut adalah bilangan Avogadro. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada tabel ya. Rumusnya adalah mol sama dengan jumlah partikel atau X dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atau L, yaitu ini. Jumlah partikelnya itu 3,01 kali 10 pangkat 24 bagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini dicoret, dibagi ini 1, ini 2. Dalam rumus matematika ini 10 pangkat 24 dibagi 10 pangkat 23 itu jadinya
10 pangkat 24 dikurang 10 pangkat 23 hasilnya 10 pangkat 1. Jadinya 1/2 dikali 10 pangkat 1. Satunya itu nggak usah dipakai karena bilangannya sama dengan bilangan. Nah, jadi 2 bagi 10 hasilnya 5. Jadi 5 mol. Berarti hubungan mol sama jumlah partikel gimana? Berarti jumlah partikel mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Berarti yang nomor 1 untuk yang lain gimana? Ada yang ditanyakan? Latihan soal 1 yang nomor 1? Sama jawabannya? Oke. Kemudian yang nomor 2. Nah, silakan yang nomor 2 bagaimana? Berapa dapat jawabannya yang nomor 2? Ya, rumusnya? N dikali L. Ya, X sama dengan N dikali L. Benar ya? Kemudian yang nomor 3? 23 apa? Molekul atau atom? Kenapa dia molekul? Kenapa molekul? Karena di sini di dalam soal itu adalah air. Gimana rumus air? Kalau yang nomor 2 itu molekul atau atom? Atom. Kenapa atom? Ya, aluminium. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada beberapa kata-kata atau kalimat yang tidak bermanfaat. Karena itu terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang suatu materi konsep mol, yaitu jumlah mol dengan massa, karena jumlah mol dengan partikel sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Tapi di sini kelompok 4 itu sudah membuat teknis presentasi, yaitu dalam bentuk video. Jadi di sini kami akan menyimak video dulu, baru akan menegaskan ulang materi yang akan dibahas pada hari ini. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri, saya Gris Wabia. Saya akan tak. Nah, di sini kami akan menyimak video presentasi yang sudah kami buat sebelumnya terlebih dahulu. Nah, dari sini ya. Dari sebelum beberapa menit sebelumnya. Nah, jadi dari presentasi yang berbentuk video tersebut, apakah ada yang ditanyakan kembali atau yang bukan jelas? Oh ya, silakan. Keisha. Keisha mau menanggapi. Saya ingin memberi video yang Gendis jelaskan sudah jelas dan sudah dimengerti. Ada sedikit keliru dalam penulisan itu MR sama MG-nya. Kan tadi Gendis ada MR itu M sama R itu gede, kan saya penulisannya M sama L, kalau R itu kayak kecil gitu. Nah,
adalah massa molekul relatif, bukan massa atom relatif. Jadi ini diralat ya. Jadi MR itu massa molekul relatif, bukan massa atom relatif. M-nya besar. Oh iya, M-nya besar. Gitu ya. Di dalam Mg tadi, M-nya sudah besar, D-nya kecil. Ya. Tidak boleh mengubah identitas senyawa. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah sangat jelas? Sudah. Kalau sudah, nah, bagaimana kalau yang ditanya masanya? Nah, dilihat soal yang nomor 6, lagi satu ya. Nah, lagi satu, bagaimana sudah paham hubungannya? Kalau ditanya massa, gimana rumusnya, nak? Kalau ditanya massa, hubungannya berarti massa sama dengan mol dikali dengan massa molar. Jadi kalian nanti pakai aja rumusnya massa molar ya nak ya. Karena massa molar itu dia bisa AR atau MR. Jika dia dalam bentuk atom seperti yang dijelaskan tadi, maka kita akan menggunakan apa? Kalau atom kita akan menggunakan AR. Kalau molekul atau senyawa kita akan menggunakan MR. Oke, jadi sudah jelas sepertinya. Yang nomor 5, kalian dapat berapa hasilnya?